Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Hesti Verika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi PPKN, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. 1. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Sebelumnya, kalian mungkin sudah tahu apa itu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara umum, ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah adalah akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintah dari pemerintahan kepala daerah tertentu untuk diatur dan diurus rumah tangga sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Ada juga tujuan dari kebijakan otonom daerah, yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Ada juga dimensi otonomi daerah. 1. Dimensi politik. 2. Dimensi administratif. 3. Daerah kabupaten atau kota. Ada juga nih prinsip otonomi daerah, yaitu otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. 2. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Ada fungsi pemerintah secara teoritis. Birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi pelayanan, 2. Fungsi pembangunan, dan 3. Fungsi pemerintahan umum. Urusan pemerintahan menurut undang-undang yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara mengaku dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang terakhir, D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan struktural. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peran yang dimiliki.
Yang kedua, hubungan fungsional. Timbulnya suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab akibat, atau karena kepentingan yang sama. Distribusi kewenangan dalam pengolahan urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antar tingkat pemerintah mengacu pada kriteria 1. Eksternalitas, 2. Akuntabilitas, dan 3. Efisiensi. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan menyimpang dalam materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.